Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nampanambayan. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin mempertanyakan kinerja Satuan Tugas COVID-19 Banjarmasin, terutama wayah perpanjangan PPKM skala mikro hingga tanggal 24 Mei 2021 mendatang. Dikarenakan di wayah bulan Ramadan 1442 Hijriah, kafe-kafe dan wadah makan terlihat masih dipadati pengunjung. Sementara anggaran untuk penanganan wabah COVID-19 di Kota Seribu Sungai ini lumayan banyak. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali F mempertanyakan kinerja Satuan Tugas COVID-19 Banjarmasin, terutama wayah perpanjangan PPKM skala mikro hingga tanggal 24 Mei 2021 mendatang. Dikarenakan wayah di bulan Ramadan 1442 Hijriah, kafe-kafe dan wadah makan terlihat masih dipadati pengunjung. Sementara anggaran untuk penanganan wabah COVID-19 di Kota Seribu Sungai ini, ujar Matnor Ali F, lumayan banyak. Pada refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 ini, sebelumnya sekitar 51 miliar rupiah, ditambah anggaran dari Pemprov Kalimantan Selatan hingga jumlah sekitar 100 miliar rupiah. Kemudian pemerintah kota meminta persetujuan DPRD Banjarmasin kembali untuk merefocusing anggaran. Sedangkan penanganan PPKM skala mikro masih belum tertangani dengan baik. Politisi Partai Golkar ini pun menyatakan akan mempertanyakan kinerja yang dilakukan instansi terkait pada rapat anggaran yang akan dihadiri unsur pimpinan wan SKPD di lingkup pemerintah kota Banjarmasin di kantor Dewan Banjarmasin Selasa 18 Mei 2021. Ada ini, maka saya besok akan saya lontarkan kepada pemerintah kota kerja maksimalnya PPKM ini seperti apa. Terus terang aja, kalau gerakan kegiatan yang ada sebelum Lebaran di bulan Ramadan, tujuannya kan sebenarnya untuk itu membutuhkan pembatasan kegiatan yang bisa ngumpul-ngumpul. Ternyata masih banyak. Contoh kita melihat di Kayu Tangi ya. Kayu Tangi Nah, KP-KP di situ itu malah justru habis buka puasa itu berjubel, ya kan? Nah, itu mana pengamanannya? Mana tindakan-tindakannya? Ini yang mungkin akan kami pertanyakan, minta penjelasan dulu terkait jika mereka minta tambah. Saya terus terang saja, saya sudah mengutarakan, jangan sampai penghimpun dana ini justru lebih banyak menggunakan untuk dana insentif mereka. Matnor Ali F pun kadang menginginkan bila penambahan anggaran penanganan COVID-19 ini hanya untuk menambah insentif Satgas. Sedangkan pembelian APK maupun meringankan warga dengan memberikan sembako kada tersentuh. Matnor Ali F juga mempertanyakan rujukan refocusing anggaran tersebut karena orang yang terpapar COVID-19 di Banjarmasin sudah menurun. Ya, kalau memang kita untuk memaksimalkan memutus mata rantai, saya dukung. Kita dukung. Kami sudah kurang lebih Dewan sudah mempersiapkan dana 1 M lebih. 1 M lebih. Kami ambil semua dari kegiatan-kegiatan yang kami kurang. Tapi kalau dilihat nih berarti tidak efektif malah kelihatannya PPKM ini malah. Tidak, jelas kan pekerjaannya PPKM itu kan mana? Masyarakat bisa lihat sendiri. Pada waktu bulan puasa itu yang dilakukan PPKM malah justru KP-KP dilihatkan saja kan? Iya kan? Coba di Hasan Basri itu, sana itu banyak KP-KP yang tidak ada yang ditertibkan, kok dibiarkan begitu saja. Alasan insentif kah? Tidak ada. Seperti apa saya nggak tahu. Ini yang mungkin besok akan kami bedah di rapat badan anggaran dengan tiap PD pemerintah kota ya. Matnor Ali F menambahkan sebelum menyetujui penambahan anggaran penanganan COVID-19, maka pihaknya terlebih dahulu meminta laporan pertanggungjawaban dari Satuan Tugas Wan Tim TAPD mengenai refocusing anggaran sebelumnya.